Kisah Rasul pasal 19 ayat 13 sampai dengan 20. Anak-anak Skefa. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari Skefa, imam kepala Yahudi yang bernama Skefa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua, dan makin masyhurlah nama Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Bapa, kami sangat berterima kasih kepadamu karena hari ini Engkau mengajari kami satu pengertian dan pemahaman bagaimana iblis itu menguji identitas kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi dia? Apakah kita sungguh-sungguh melayani dia? Apakah kita sungguh-sungguh mencintai dia? Apakah kita sungguh-sungguh mengenal kasih Kristus di dalam hidup kita? Dan apakah kita sungguh-sungguh rela di dalam kasih Kristus melayani dengan lebih sungguh-sungguh? Mari Tuhan, urapilah lidah bibir hamba-Mu agar hamba berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan bicaralah Engkau, tegurlah kami semua termasuk hamba-Mu bila memang harus ditegur. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Tunggal, kami yang percaya sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Tema hari ini adalah ketika setan menguji identitas kita. Saudara, jadi setan itu tidak tinggal diam. Dia akan berusaha untuk menguji kita. Benar enggak kamu tuh anak-anak Tuhan? Dengan cara apa? Ya, kita melihat kisah di dalam Kisah Rasul 19:13 ayat 13 sampai 20 ini mengisahkan tentang bagaimana perjalanan anak Tuhan yang bernama Paulus, hamba Tuhan, saudara. Paulus ini bersama dengan Paulos, ya, tapi dia satunya ada di Korintus, satunya di tempat di mana saat ini dia ada di daerah yang Tuhan sudah tentukan bahwa malam itu Tuhan bicara, kamu harus ke Efesus. Ya. Singkat cerita, akhirnya dia sampai di kota Efesus dan dia memberitakan kebenaran Tuhan keliling kota Efesus itu. Tapi saudara juga harus tahu bahwa di antara mereka semua itu ada tukang jampi. Ya, tukang jampi itu adalah magic, ya, roh-roh yang tidak kelihatan, ya saudara. Tetapi dia manusianya mengilmu pada setan. Jadi disitulah terjadi sesuatu yang kalau orang bilang peperangan dalam roh. Ya, makanya
Kalau kita bilang dunia roh itu memang ada dunia roh itu. Kenapa? Karena dunia roh itu nyata. Kalau roh setan, saudara, mengajak dalam dunia roh setan, kita akan hancur dan dihancurkan. Mula-mula kita diangkat sesuai dengan kita minta. Tapi setelah itu dia menuntut kita supaya hidupmu diserahkan pada iblis. Itu cara pola iblis. Makanya tema hari ini, saudara, kita beri judul ketika setan menguji identitas kita. Mari kita pelajari bersama ya. Ketika Paulus sampai di daerah itu, dia juga bukan bingung, tidak terima, agak menyesal, ya, kecewa. Ya, kenapa? Ya, karena Tuhan kirim aku ke tempat hal seperti ini. Dan orang-orang semua itu mengenal tentang firman juga. Tapi mengapa Paulus dipertemukan dengan orang-orang seperti ini? Karena karena Allah tahu takaran Paulus. Demikian juga kehidupan kamu. Kita di dalam perjalanan perjuangan mati-matian kita berjuang dan kita tetap cinta Tuhan. Mungkin kita juga masih mengalami banyak masalah. Saking kunoi kota Efesus ini, dia bilang, kamu pakai ajaran apa? Kalau kamu membaptis, memakai baptisan apa? Karena kita semua ini adalah baptisan Yohanes. Di debat, saudara. Makanya Paulus dengan tenang dia berkata bahwa aku ini memakai ajaran anak Allah. Baptisan Yohanes adalah baptisan untuk orang bertobat. Tapi sama, itu harus saling mendukung. Nah, itu dicatat, saudara. Jadi semua pelayan Tuhan harus saling mendukung. Nggak ada namanya ngelek-ngelek, no. Itu sudah tercatat dan tertulis di dalam firman Tuhan. Jadi marilah kita belajar juga seperti Paulus. Paulus tidak menjelek-jelekan. Oh, itu jelek itu Yohanes. Tidak. Yohanes diterangkan. Baptisan Yohanes perlu karena itu pertobatan. Menuju pertobatan. Tapi baptisan yang aku punya adalah Allah yang menurunkan kuasanya, urapannya, sehingga keselamatan ada di pihak orang itu. Jadi saling mendukung. Jadi di sini kita mengerti bahwa harus kita mengenal nama Yesus di dalam hidup kita. Harus kita tahu bahwa dalam nama Yesus itu, kalau kuasa Tuhan bekerja, itu akan mengalir urapannya. Tetapi kita tidak boleh ceroboh. Asal kita tumpang tangan. Tidak boleh, saudara. Paulus pun juga tidak berani menumpang tangan kalau tidak disuruh. Karena Paulus sudah diberitakan, pergilah kamu ke tempat Efesus. Dan saudaramu sepelayan, tinggallah kamu di Korintus. Tapi kamu ada di Efesus. Dia tidak mau wali-walian ya, tidak mau. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Paulus itu adalah orang yang takut dengan Tuhan dan dia melaksanakan, karena dia tidak mau, saudara, kalau sampai dia melakukan itu, saudara, maka akan terjadilah setan menguji identitasnya Paulus. Dia akan ditodong karena kita melanggar. Paulus tidak mau, dia tetap aja di tempatnya kota Efesus. Dan ingat, saudara, dia diserang dengan banyak orang. Dan penyerangan itu tidak cukup hanya itu, tetapi dia memakai nama Tuhan juga. Jadi marilah kita tahu bahwa kuasa baptisan Yesus itu, saudara, berjuang. Paulus berjuang di kota Efesus 2 tahun. Jadi pemberontakan itu terjadi. Tetapi Paulus tidak gentar. Dia tetap berkata pelayanannya dia atas nama Tuhan Yesus Kristus. Karena dia tahu bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar. Sehingga akhirnya Tuhan mengizinkan tumpang tangan orang yang sakit sembuh pasti. Tumpang tangan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Tumpang tangan oleh kuasa Allah. Jadi nama Yesus itu diserukan di sini. Nah, dengan kejadian dari kota itu, hebohlah orang di sekitarnya. Karena ini jambi-jambi bisa menyembuhkan orang. Tapi orang ini bisa menyembuhkan juga.
Akhirnya mereka bergerombol. Nah, itu suka bergosip-gosip itu, bergerombol. Tapi Paulus tenang, dia tidak juga bergosip. Setelah dia melayani, dia berdoa sama Tuhan. Apa yang kau kehendaki nanti ini? Dan bilang, nih kronologinya. Nanti akan datang orang ini, orang gitu. Makanya Paulus tenang. Karena dia tahu bahwa yang maju itu Tuhan Yesus, bukan Paulus. Nah, itu catat, saudara. Jadi saudara kalau mau apa-apa harus tanya Tuhan lebih dulu. Tapi Paulus ini, walaupun seperti itu, namanya manusia juga pengen greget marah ketika dia diolok-olok. Tapi Roh Tuhan menaungi hidupnya dan berkata, sabar kamu Paulus. Dan orang lagi dina-hina, marah saudara. Tapi sabar, nebi juga. Api oleh aku lebih mengenal engkau. Dan kamu bukan seperti itu. Nah itu saudara. Jadi yang dipegang sama Paulus di dalam waktu pelayanan di Efesus itu adalah Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja melawannya. Tetapi, saudara perhatikan sini. 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang namanya Skefa, 7 orang, mereka mulai iri, mereka pamer, Yowes, lek gitu aku tak pakai nama Yesus katanya. Makanya dia bilang di sini kan, aku menyumpahi kamu, mana ada doa seperti itu? Aku menyumpahi, jadi dia menumpang tangan, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus diberitakan oleh Paulus, gitu. Maka sembuhlah kamu. Apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi di sini? Mereka melakukan hal itu ialah 7 anak Skefa, tetapi roh jahat itu menjawab. Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapa kamu? Karena tidak ada kebenaran, setan tahu. Identitasnya kamu itu tahu, dia tahu betul bahwa oh riwayat hidupmu itu kayak gini toh. Kamu tuh loh ngerti jampi-jampi mantra-mantra. Lah kok manggil nama Tuhan Yesus, opo kamu? Itu kan intinya gitu. Dibalik sama setan. Hingga akhirnya orang yang dirasuk roh jahat itu tadi menerpa dan menggagai. Saudara tahu menggagai? Gak apa saudara? Sampai terancam terluka-luka. Lari mereka terbibir 7 anak Skefa itu. Sampai mereka ketakutan semua yang mendapat ilmu. Kan dia juga tahu jambi-jambi lain. Takut mereka gemetar. No benasa. Jangan kamu main-main dengan kuasaku. Kalau kamu tidak disuruh, kenapa kamu melakukan? Baik itu kamu menyembuhkan. Tanya dulu, kan gitu intinya. Bertobat dulu, karena kamu sudah melakukan bersama dengan iblis. Tapi dia tidak mau bertobat. Oh aku jambi-jambi bisa nyembuh. No ya kemarin nyembuh no orang gini-gini sembuh stroke. Tapi dengan setan tidak sama terang dan gelap. Sudah ada di dalam firman Tuhan. Terang dan gelap tidak bisa. Ketika seorang menumpang tangan pasti sembuh, itu adalah kuasa Yesus, mujizat yang terjadi. Kedahsyatan Allah dinyatakan di dalam hidup kita. Tetapi saudara perhatikan, orang dibilangi dunia roh, orang dibilangi masuk di dalam roh, orang dibilangi kamu harus begini. Seperti Paulus pergi kamu, pergi dia. Dia tidak mau melakukan apapun, dia takut kebenaran Tuhan akan terjadi. Aku harus pergi ke tempatnya Efesus, ke kota Efesus. Itu yang Tuhan mau. Tetapi saudara, kita semua tidak sama. Benar enggak? Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Dan juga saudara perlu ketahui bahwa manusia di muka bumi ini ada yang benar-benar kagum. Wow, kok ngerti yo, gitu ya. Tapi juga ada yang ngerjai, saudara. Coba sih, ngerti gak deh? Dosa itu, saudara. Karena kamu mencobai orang yang diutus Tuhan. Tak bisa dibanding-bandingkan, karena kuasa Tuhan itu menerima. Kita menerima, bukan kita dikasih. Kita menerima. Urapan Allah itu kita terima.
Bukan kita minta, kita menerimanya dari Allah, turun, mengurapi, dan dia dipakai oleh Tuhan. Semua orang di akhir zaman akan dipakai seperti itu. Waduh Bu, aku sih kakek dosa. Sampai kapan? Dan itu perlu ditanya, no. Kalau kamu harus begini, mengucapkan syukur, sampai kapan itu salah. Kalau bilang sampai kapan, tergantung dari Tuhan dan imanmu, kan betul. Tapi kalau kamu, waduh Bu, aku udah bisa, aku banyak dosa. Lah, tak tanyai sampai kapan, tak benar. Mau berbuat dosa terus, mau melanggar terus, mau tambah numpuk dosai, itu pertanyaan benar. Bukan saya membenarkan, tapi itu yang secara roh itu harus begitu. Kamu maunya apa gitu? Hidupmu tuh rusak, tak dandani sekarang. Tapi tidak siap, aku tidak siap, tidak layak. Sampai kapan? Tuhan tidak melihat kamu layak, tidak layak. Tapi Tuhan melihat isi hatimu dengan ketulusan. Mau tidak kamu tulus, mau nerima aku pakai kamu, kan gitu. Intinya gitu. Jadi, mari kita belajar mengerti saudara bahwa dalam dunia ini saudara, kita tidak bisa disamakan dengan tukang-tukang jampi, ya, ilmu mantra, perdukunan, santet, ya, kita doa dukun, santet, kutuk, roh jahat, kan gitu saudara. Hancurkan, buang ke tengah lautan lepas dan tidak bisa ditemui oleh manusia. Saya sering gitu, kenapa? Karena Tuhan izinkan, suruh buang ke sana, tidak ditemui manusia. Karena itu bisa ketransfer kemana-mana. Marilah kita imani bahwa Tuhan itu berkuasa. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya saudara, di sini dikatakan loh, akhirnya dia membawa semua buku-buku yang mahal harganya. Saudara lihat aja di YouTube atau di Google ya. Kalau uang berapa tadi? Nah, 50 keping perak itu berapa? Banyak, saudara. Sembuh, kita tidak urus itu, tapi itu mengerikan. Sampai membayar uang sekian banyaknya tuh hanya untuk jampi-jampi. Hanya dibakar loh saudara, ya kan? Mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab ditaksir 50.000 uang perak. Saya bisa artikan nanti di Google. Wah, banyak saudara. Dan dengan ini, jalan ini makinlah tersiarlah firman Tuhan itu ya dan amin, berkuasa. Beda dengan jampi-jampi tadi. Jadi mari kita pelajari bersama saudara. Kenapa? Karena setan pasti akan melihat identitas kita. Kisah Rasul pasal 15 ayat 15. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapa kamu? Nah, itu sudah. Tapi kalau kita punya urapan Tuhan, aku anak Allah. Benar nggak? Nah, tapi kita nggak punya urapan, masuk kamu jengking, maksudnya teriak-teriak, anak Allah, anak. Tapi kita tidak ada urapan, tidak ada hadirat Tuhan. Ya, keserang kita, saudara. Diketawai sampai, tadi kan, telanjang, sampai luka-luka. Serang, saudara. Hal ini jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Kita bukan malu, tapi kita tidak berharga. Kita akan dipermainkan oleh iblis. Jangan sampai. Amin. Saya akan berikan kesaksian-kesaksian, tapi sebentar saudara, hari ini ada kesaksian dari luar negeri ya. Karena orangnya mau bersaksi. Saya akan teleponkan ya, supaya saudara juga ngerti bahwa bukan saya yang pamer, tapi itu mujizat saudara. Coba kalau saya tidak dengar suara Tuhan, mungkin saya terlambat. Ibu itu sudah mau dipanggil oleh Tuhan, dan dia benar-benar, kamu harus pergi hari ini. Kan saya bilang itu, kemana Tuhan? Aku ini ada penting, tidak bisa, harus pergi dan temui dia. Kenapa Tuhan? Tidak akan lama, akan ikut aku. Saya sedih, apa nih Tuhan? Sudah pergi, saya batalkan semua pelayanan saya. Hingga akhirnya saya bertemu dengan ibu itu. 10 hari kemudian dia sudah tidak ada. Tapi posisi saya sama di kota itu, tapi saya tidak bisa mengunjunginya karena saya punya pelayanan yang lebih parah lagi, yang kerasuan.
Jadi saudara, mari kita mendengar kesaksiannya dia ya. Apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang pilihan Allah. Kita sadar bahwa Tuhan itu akan memimpin kita sampai pada kesudahan zaman. Tuhan akan menyertai perjalanan kita, ya. Masukkan ke sini kan? Halo? 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 Iya. Ya, kamu mau saksi kah, Sri? Shalom. Silakan. Shalom Surabaya. Ini Sri greeting dari Toronto, Kanada. Kesempatan yang luar biasa, saya mau menyaksikan kebesaran Tuhan atas perjalanan hidup saya bersama Tuhan. Jadi awalnya itu si mama kan sudah sakit bulan Oktober. Lalu untuk hambanya itu berdoa datang itu sulit sekali karena padat jadwalnya. Lalu kami itu hanya berdoa melalui telepon. Lalu kata hambanya, ini sudah tipis loh katanya. Tapi kita terus beriman, saya beriman dan berdoa. Tuhan menjamah mama sampai mama itu keluar dari rumah sakit. Singkat kesaksian saya, lalu saya balik ke Kanada. Tanggal 12 sebelumnya tanggal 12 itu hambanya itu diperintahkan Tuhan untuk melayani mama saya lagi. Padahal hari itu hambanya udah bilang nggak bisa. Tapi Tuhan bilang harus datang. Sampai hambanya membatalkan ada pelayanan yang lain. Akhirnya hambanya datang, sore langsung pulang lagi. Jadi rupanya saat itu waktu hambanya bilang harus datang, itu seperti saya merasakan itu bukan hambanya yang bicara tapi Allah sendiri, hamba yang diurapi. Sampai suara itu bukan seperti Ibu Titi, jadi kayak suara yang saya itu tahu bahwa itu Allah sendiri yang memerintahkan. Sampai hambanya bilang, iya Tuhan, sampai begitu. Jadi saya yakin kalau hamba yang diurapi dan yang tidak diurapi itu berbeda. Nah itu satu ketaatan dari hambanya. Nah setelah itu 10 hari berikutnya, itu hambanya bilang gini dulu, ini mama ini itu loh, antara papa sama mama itu lebih pendek umurnya katanya. Hambanya nggak tahu kapan mau dipanggil pulang, cuma tanda-tandanya sudah ada. Nah itu yang saya mau kesaksian bahwa hamba yang diurapi dan yang tidak diurapi. Lalu saya bilang hambanya pulang ke Surabaya, hari-hari itu saya pantau si mama. Itu setelah itu 10 hari tanggal 12 mama itu sekarat kalau bahasa dunia ya. Jadi jam 1.30 kalau di Indonesia itu siang, jadi kami di sini malam. Hari itu biasa saya itu sering bangun. Itu hari saya nggak bangun, saya tidur bablas sampai keluarga di Jakarta itu telepon saya nggak bangun sampai 5.30. Pagi saya lihat telepon banyak sekali, ternyata mama sudah nggak ada. Saya nangis jerit-jerit. Terus saya bilang ini gimana? Terus saya ngebel hambanya saat itu di Jakarta juga. Iya Bu Titi. Ya. Tapi Bu Titi bilang nggak bisa ditelepon, nggak bisa, cuma SMS, jawabnya juga lama sekali. Saya itu bingung. Nah kata Bu Titi bilang
wah ini pelayanannya penuh katanya. Nah terus hampir jam 6 pagi dia baru bisa angkat telepon saya. Singkat sekali dia bilang gini, pulang kamu katanya gitu. Saya itu waktu dia bilang pulang, saya itu bukan dengar suara hambanya, suara orang lain lagi seperti Tuhan yang berbicara, pulang katanya gitu. Nah itu udah jam 6 pagi, tanggal 12 di Kanada. Jadi saudara, saya merenungkan hamba yang diurapi dan yang tidak diurapi itu berbeda. Setelah jam 6 pagi tiba-tiba saya itu udah nggak tahu masih gimana lagi nih. Ternyata Peter udah pesen tiket jam 6 pagi untuk saya. Jadi kalau Tuhan sudah berbicara, tidak ada yang bisa membantah. Saya sendiri nggak ngerti, cuma saya taat aja, ikutin. Lalu jam 6 saya siap-siap, pesawat dapatnya jam 8.40. Saudara, ini bukan dari Jakarta Bogor ya, saudara, ini antar benua. Jadi saya itu waktu persiapan nangis sambil ditelepon gitu. Dan itu udah selesai sama hambanya. Hambanya cuma ngomong sebentar aja itu. Terus singkat cerita di pesawat semua lancar semua. Tiba di Jakarta tanggal 14, jadi lama di jalan. Lalu saya kontak Bu Titi terus tuh, nggak dijawab. SMS lama sekali dijawab. Nah ini yang saya mau kesaksian. Secara manusia saya kecewa, saya sedih, saya butuhnya waktu seseorang untuk menguatkan saya dan keluarga. Tapi hambanya ini kemana? Saya bilang gitu. Saya waktu itu sedih, saya diingatkan, kamu itu ikut manusia atau ikut aku, kata Tuhan. Oh iya ya Tuhan, ampuni Tuhan. Aku ini kan ikut Tuhan Yesus, bukan ikut Ibu Titi. Nah saat itu saya hanya telepon atau SMS, saya bilang dibales, boleh, enggak ya enggak apa-apa. Yang penting saya infoin terus, saya info. Sampai mama mau tutup peti, baru bisa diangkat. Lalu doa untuk tutup peti. Sampai selesai, baru hari ini kami itu bisa komunikasi, sampai saya balik lagi ke Kanada, sudah 2 hari. Jadi kalau dibayangkan secara manusia, kayaknya nih Bu Titi ini pilih-pilih orang nih ya pelayanan. Kan mikir begitu ya. Kita sebagai manusia kecewa, tidak dilayani. Tapi saya tidak ada hati yang seperti itu. Karena saya tahu saya iring Tuhan Yesus, bukan iring hambanya. Hambanya dipakai dengan urapan yang luar biasa. Saya bersyukur mengenal, bisa ikut pelayanan dengan hambanya Ibu Titi. Jadi ini kesaksian hidup saya. Belakangan ini saya baru tiba dari Indonesia 2 hari ini. Baru bisa komunikasi dengan beliau. Setelah semuanya itu sudah selesai semuanya. Jadi ini pelajaran buat saya pribadi, dengan hari-hari yang semakin sulit. Kita hanya memandang kepada Tuhan, tetapi jangan kecewa sama hambanya. Itulah kesaksian yang saya mau bilang sama hamba. Ada perbedaan hamba yang diurapi dan yang tidak diurapi. Jadi saya tetap mengucap syukur buat semuanya atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Bu Titi. Tuhan, beri kemuliaan dari Tuhan, saudara. Ya, saya tak matiin. Puji nama Tuhan, saudara. Jadi intinya adalah bahwa itu mengutarakan, ya, Sri itu mengutarakan bahwa kita itu tidak boleh kecewa dengan manusia. Manusia itu bisa saja dengan banyak masalah. Karena waktu itu saya juga mengusir roh-roh kejahatan dan mengurapi pabrik bunuh diri. Jadi hal-hal yang seperti itu kan kita tidak akan mau lapor ke Anda. Oh aku tidak bisa ya. Sekarang ini layanan dewek. Kan tidak mungkin gitu toh. Tapi karena dia punya roh bijaksana itu saudara. Kalau kita masuk dunia roh itu, kamu akan ngerti
oh ya, aku tahu pasti ada hamba Tuhan yang dipakai ini, pasti ada kesibukan atau apa, sehingga tidak bisa ketransfer penguasa roh itu. Jadi gini saudara, saya akan terangkan mengapa setiap kali telepon kadang kita tidak mau terima. Karena kita lagi pengusiran roh. Mama contoh nih ya, saya lagi mengusir roh dengan kuasa darah Yesus. Karena di dalam perutmu ada paku. Ini ada telepon masuk, mungkin Andre gitu aja. Kalau saya pencet Andre masuk, halo, roh paku ini, kalau setan ini suka sama Andre, dia masuk. Makanya saya tidak bisa menerima telepon asal-asalan. Tapi kalau cuma hanya, oh ya enggak apa-apa, ini gini, ya enggak apa-apa saudara, tak terima, biar tahu nih, rungokno ini aku lagi telepon, enggak mungkin, saya enggak mungkin. Oh ya saya lagi bercakap-cakap, dimatiin dia. Tapi karena ada pengusiran roh, bagaimana caranya? Lebih bijaksana mana kalau saya tak terima ben ke transfer atau tak biarno? Halo? Dibiarkan toh, tapi banyak yang gerundel kecewa. Saya berbeda. Saya bukan membenarkan diri saudara, ayatnya itu ada, pujiannya juga ada. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan, Allahku. Lagi, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Seandainya saya tidak mau mendengar dan saya tidak pergi menemui orang tua itu, saya akan menyesal saudara. Karena dia baik dan dia selalu perhatian. Walaupun dia hanya senyum, itu membuat saya senang. Karena saya sadar saya punya orang tua cuma satu. Ini yang membuat saya kuat. Karena Tuhan memilih saya sebelum dunia dibentuk. Kalian semua juga gitu. Bahkan di sini katakan betapa kita bersyukurnya karena Tuhan Allah itu memperhatikan kita sampai detik ini. Bahkan di sini katakan kalau Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan, bukan untuk hamba Tuhan itu. Alat kerajaan dan di mana kamu sebagai kepala imam mengayomi istri anak. Kamu sebagai istri mengayomi semua anak-anakmu, bahkan keluargamu. Itu adalah salah satunya alat kerajaan. Bahkan dalam pekerjaan pun kita nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau perlu kita kasih, kan gitu. Oh kamu puasa ya kasihan, tak beli no apa kan itu. Jadi kita ini nak dulur ya, kita itu menganggap dia itu adalah saudara kita. Oh biasa Bu Titik saudaranya wakil. Kalau saudara di dalam Tuhan banyak saudara. Tapi kalau saudara yang Tuhan sudah tentukan kan beda. Paham saudara ya? Paham ya? Saudara yang dititipi oleh mendiang orang meninggal, itu paling sakral buat saya. Saya tidak akan melepaskan. Kecuali kalau orang itu mau mutus. Itu yang tak pegang sampai sekarang. Kenapa? Karena suatu pesan itu adalah anugerah. Saya dikasih anugerah sama Tuhan untuk ngomong si A si B, gitu kan. Beda dengan saudara, kamu adalah saudara. Kita bersaudara berjabat tangan, ya, itu memang benar. Tapi saudara seiman. Beda loh saudara. Itu harus kita canang baik-baik. Dan bahkan di sini betapa aku bersyukur atas perbuatanmu. Kalau tidak perbuatan Tuhan, bisakah saya? Kalau tanpa Tuhan yang menyuruh saya untuk datang ke sana, bisakah kita ketemu? Itu hari terakhir. Makanya saya pulang itu saudara, dia tuh kurus gitu saudara, kan kempong.
sampai nengkleng gini. Tak pikir rambutnya saya ya sih nggak putih-putih, tak gini-gini, tapi kok sih tetap nengkleng. Tante, ya gitu. Dulu nggak mau tuh. Begitu kenal Tuhan sudah beda. Saya terangkan itu. Begitu dia sudah dari pagar saya dada gini, dia cuma dan keluar air matanya. Saya tidak tahu. Itu hari terakhir. Saya pulang tuh sepertinya berat, tapi saya harus ikuti semua karena saya harus pelayanan. Begitu tidak ada pun, saya bilang kan, Sri, aku kecewa, jujur aja, cara manusia, tapi secara roh tidak. Karena tahu bahwa mbakku ini pelayanan. Tidak diem-diem ngongkang-ngongkang, minum-minum, makan atau minum kopi, enggak. Atau bergosip, enggak. Jadi saudara harus bisa memiliki roh bijaksana. Jangan asal percaya, jangan asal juga ngomong. Bahaya sekali. Ingatlah bahwa firman Tuhan menekankan kepada kita bahwa perbuatan Allah itu dahsyat. Dia akan menuntun kamu kalau kamu mau. Gitu intinya. Di sini katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan pekerjaku, bagi keselamatan pekerjaku. Harusnya saudara menitikkan air mata, karena ini Tuhan ajaib. Kalau bukan karena Tuhan, saudara, saya juga tidak akan bisa berdiri di sini. Panggilan Tuhan itu selalu ada pada setiap orang. Dan jangan seperti Skiva yang sok. Saya tidak bisa melakukan itu sendiri hidup ini. Saudara harus tanamkan itu baik-baik, catat di dalam hidupmu. Tidak selamanya kamu bisa hidup tanpa Tuhan, tidak bisa, saudara. Itu pasti itu. Di luar Tuhan itu binasa. Saudara catat itu, jangan bertengkar, jangan kebencian, jangan jengkel. Percuma itu memupui dosa. Buang semuanya hidup baru. Ini kan tahun baru. Buang semuanya kebencian saudara, anak, mantu, cucu, buang semuanya. Hidup baru. Kan gitu. Kenapa? Karena Tuhan ingin jadikan hidup kita tuh bait suci ini loh. Tubuhmu tuh bait suci. Saya tahu bait suci. Yang selalu ada sukacita. Bait suci itu yang diurapi. Tubuhnya itu selalu diurapi walaupun tubuh ini lemah, sakit-sakitan. Jangan mengeluh juga. Syukurono bahwa bait sucimu itu masih menghadap Tuhan, datang, masih mengakui Tuhan sebagai juru selamat. Itu yang penting. Itu yang harus kamu bawa. Kenapa? Karena kekudusan itu tidak bercela, saudara. Siapapun yang mau memberontak, mau apapun melawan kamu tidak akan bisa mampu melawan Tuhan. Itu masukkan dalam hatimu. Asal kamu benar, jadikan itu misbah doa. Misbah doa itu hidup. Misbahmu itu permintaanmu, memohon supaya Tuhan mengurapi itu hidup. Supaya apa? Keselamatan itu ada di pihakmu. Apa sih keselamatan itu? Selamat masuk surga. Loh itu pasti orang percaya masuk surga. Yang diminta di sini keselamatan itu adalah hidupmu sehari-hari. Anakmu, cucumu, gitu. Selamat semua. Seneng toh? Kumpul, seneng, bareng-bareng, kan gitu. Jadi pada intinya jangan sampai kita itu lupa bahwa setan itu menguji kita. Identitas kita ini bagaimana? Kamu sungguh-sungguh atau kamu itu milik sopo, kan gitu intinya. Makanya di sini dikatakan, Yesus aku kenal, itu setan, saudara. Paulus aku ketahui, kamu itu siapa? Nah, gitu.
Tapi kalau kita tidak ada power dengan Tuhan, berani tak kita? Yuk kayak Skeva itu akhirnya dianiaya, digagahi, luka semua, lari keluar kota. Keluar dari kota Efesus. Jadi ini satu pelajaran. Mari kita imani bahwa hidupmu itu jangan aneh-aneh dan reko-reko. Mari kita hanya kita cukup berdoa berserah pada Tuhan. Tumpang tangan itu kalau Tuhan izinkan, pasti ada kuasa mujizatnya. Jadi jangan asal tumpang, saudara. Doa, Tuhan, boleh enggak aku numpang ke istriku? Kalau hatimu enggak, wah aku sakit-sakit, ya sudah. Jangan dipaksa, transfer, akhirnya putus asa. Tapi kalau, ya tumpang tangan. Sembuh ya ma, sembuh ya sayang, sembuh ya, kayak gitu sudah. Tapi di diri kita masih aneh-aneh, maksudnya tahu aneh-aneh. Ngomel lah, gondok lah, jengkel lah, wegel si A si B, iki Bu Titik neh, gak kena. Itu adalah tanda-tanda bahwa hidup kita itu tidak sempurna. Allah tahu, Allah ngerti, saudara. Dia sangat ngerti posisi kita, makanya kita tetap dipilih. Makanya kita harus semangat. Amin. Hu ha, dialah singa dari Yehuda. Yesus patahkan belenggu, bebaskan kita. Dia gunung batu keselamatanku, kekuatanku pada waktu lemah, menara berat. Oh, dia pengharapan umatnya. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan, saudara. Jadi ini ujian sudah menjawab semua masalahmu. Kamu tidak usah bimbang, tidak usah takut ikut Tuhan. Kamu tidak sendiri. Tuhan itu di sampingmu. Tinggal kamu manggil enggak sama dia. Kalau kamu enggak pernah manggil, bagaimana Tuhan tolong kamu? Aku sudah, tapi mengeluh terus, yang datang yang bukan Tuhan. Siapa yang datang? Roh putus asa. Dari mana roh putus asa? Setan. Jadi marilah, kalau kita bilang sungguh-sungguh cinta Tuhan, ya kita percaya kitanya anaknya singa Yehuda. Betul enggak? Harus jadi tentara. Jadi kita harus memiliki satu kemenangan yang luar biasa di tengah-tengah kita, supaya kita hidup di dalam kebenaran yang Allah sudah berikan kepada kita sebagai orang pilihan Allah. Jadi kita menyadari, saudara, bahwa hidup kita tidak sempurna, tapi jangan diterus-terus kita terus gak karu-karuan, enggak apa-apa lah, kan Tuhan itu pengasih, enggak apa-apa lah, Tuhan itu kan maha kuasa. Ya maha kuasa, tapi kita harus ingat loh, saudara, dia yang atur segala masa. Kalau kita ketinggalannya apa? Ya akhirnya kayak bangsa Israel loh, saudara, menyembah berhala. Siapa yang disembah? Aku enggak nyembah patung kok. Ya iya, tapi kamu menyembah dengan logikamu. Aduh, nggak bisa lah. Aduh, itu menyembah berhala. Kamu mengeluh terus sepanjang hari. Bagaimana kamu bisa kuat kalau kamu hidupmu tuh terus dikeluhi terus? Bisa nggak kuat? Nggak bisa, saudara. Makanya Tuhan bilang bahwa Allah kuasa melakukan segala perkara dari kecil sampai besar. Allah Ku maha kuasa. Terus Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Ku maha kuasa. Beri kemuliaan kepada Tuhan, saudara. Iya, kalau Allah tidak kuasa, saudara, siapa yang bisa mengatur hidup ini? Tidak ada. Makanya kita tidak boleh mengeluh terus. Kita tidak boleh mengeluh. Kalau kita mengeluh, itu payah nanti, saudara, hidupnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah.
Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Jangan ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ini tok sing ubah-ubah, tapi imannya gak jalan. Harus mengimani. Ada kuasa dalam darahnya. Amin. Percaya toh? Ya kan? Darah domba Allah. Amin. Kan gitu sudah. Dari saya nyanyi gitu, bisa kan? Dengan iman, tidak bisa. Makanya nanti dalam ujian tadi nanti bisa saut-sautan saudara. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Nanti saya suruh dia berhadapan. Tim penarinya. Supaya cawe-cawe dan ben sadar. Maukah kau gitu kan? Yang satunya nanti jawab, ingat jiwamu sangat berharga. Ya toh? Ya toh, berharga toh jiwanya? Berharga enggak di hadapan Tuhan? Berharga. Ingat jiwamu sangat berharga, darah domba Allah itu berkuasa atas hidup kita. Amin. Kita harus imani bahwa Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kita. Kita harus percaya itu, ya. Nanti kalau kita nyanyi ku menang, imanono, saudara. Jangan ku menang, percaya kamu menang. Tuhan sudah menangkan persoalan saya. Sampai kapan salah itu pertanyaannya. Biar Tuhan yang atur. Tuhan yang mengatur segala masa, bukan Bu Didi. Dan tidak boleh tanya sama Tuhan, kan gitu. Tapi kalau, aduh aku tidak layak, aku repot. Sampai kapan? Itu boleh bertanya gitu. Benar nggak pertanyaan itu? Yang mana? Yang A bilang, aduh Tuhan, aku ini repot Tuhan, aku repot. Tak tanyai sampai kapan, ini A. Yang B, tadi apa tadi? Jawabnya apa tadi? Yang B apa tadi? Duh, tahu nggak sih maksudnya? Yang B tadi apa? Bilang apa tadi? Allah sudah menyelamatkan, kita mengimaninya. Dengan iman kita percaya Tuhan sudah mementeraikan saya, Tuhan sudah mementeraikan saya, Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah imani, Tuhan sudah mengimankan saya supaya saya menjadi anak-anak terangnya. Beda saudara, dengan sungguh-sungguh kita menyanyi, beda. Paham saudara? Firman Tuhan akhir-akhir ini agak keras, tapi itu mendidik kita supaya kita ngerti. Saya juga dididik, bukan saya yang didik saudara, Tuhan yang didik saudara. Saya tidak mampu didik saudara. Halo, ya aku repot pergi. Halo, oh aku masih bikin kue. Halo, ya nanti tidak selesai kan? Tidak ngatur semua itu. Tapi bersama Tuhan, Tuhan atur. Halo, tepat waktu nih. Kumetiseka, Allah yang mengatur semuanya. Amin. Ya, itulah firman Tuhan. Kita sadar bahwa kuasa Tuhan itu bekerja, jangan menuntut ya. Kalau kita menuntut nanti akhirnya tidak pas. Jadi kalau kita mengimani ya kita jangan bilang aku tidak bisa apa, aku tidak punya, gitu kan? Yang B tadi, aku tidak punya, tidak mampu Tuhan. Terus Tuhan bilang sudah, kamu mengucapkan syukur, sabar ya, yang kuat, yang tenang. Pasti Tuhan akan melewati kuasa, baca firman sampai kapan? Nah itu salah. Benar nggak? Yang benar mana? A apa B? Halo? Apa B? Loh, B? Jadi nuntut Tuhan ya? Sampai kapan Tuhan gitu? Yang sini tadi kan enggak, aku enggak layak Tuhan, aku enggak layak. Aku berdosa. Sampai kapan? Kan tak tanyain. Itu yang A, yang B. Aduh Tuhan, aku nih apa ya? Kayak gini Tuhan, saya enggak apa-apa Tuhan, aku kayak gini, enggak apa-apa, sudah gini. Tapi aku justru aku enggak bisa. Tapi tolong Tuhan, ini tolong, ini pasti selesai no. Kalau enggak, aku enggak mau. Nah, itu kan enggak boleh, sih. Terus Tuhan bilang, sabar ya nak, kamu harus bisa melewati puasa sampai kapan? Ayo, pertanyaan itu yang mana yang benar? Yang A toh, yang A itu kan enggak boleh. B yang benar. Ya benar ya tadi ya? Oh, yang A, salah, sorry. Yang A yang benar, yang B yang menuntut Tuhan sampai kapan? Disuruh puasa, disuruh doa sampai bingung. Suruh puasa, suruh doa,
sudah dilakukan tapi sik nihil. Sampai kapan? Nah, itu kan tidak boleh kan? Tapi ya yang apapun yang terjadi sudah, apapun yang terjadi aku tidak mampu. Sampai kapan? Ya sudah, aku siap. Gitu loh, saudara. Amin. 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 Dikemuliaan Tuhan, saudara. Ya, itulah firman Tuhan. Ya, saudara, bahwa kita tahu bahwa setan itu akan menguji identitas kita. Tapi kita mengimani bahwa kuasa Tuhan itu bekerja lebih dahsyat daripada penguasa kegelapan. Tuhan memberkati saudara semua. Kita akan menyanyikan satu lagu Kau Telah Memilih. Saya mohon tim penari untuk maju ke depan. Biarlah lagu ini adalah persembahan kita ya Tuhan. Layakkan kita untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Syukur. Haleluya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Mu. Jadikan aku, sekali lagi kita akan panggil berdiri. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus, yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan keluargaku. Angkat tanganmu lebih tinggi dari atas kepalamu. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Allah. Karena Engkau baik, semuanya baik, menjadi indah dan menjadi indah di pemandangan-Mu. Biarlah kami memiliki Yesus di tengah-tengah kami. Biarlah kami memiliki Yesus dalam hidup kami. Biarlah kami memiliki Yesus di dalam langkah kami. Jadikan kami terang di antara segala bangsa. Kuatkan iman kami, karena Tuhan ada di pihak kami. Rancangan yang Tuhan nyatakan adalah rancangan yang indah. Maka itu kami terima Tuhan. Ladang hidupmu diberkati. Ladang rumah tanggamu diberkati. Ladang kesehatanmu diberkati. Ladang pelayananmu diberkatinya. Bahkan ladang kehidupanmu sehari-hari diberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, satu nama yang penuh kuasa, yang akan menjamin hidup kami sampai selama-lamanya. Taruh di dada tangannya. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus, semua persoalanku, segala penyakit-penyakitku, segala beban-beban berat dalam keluargaku, segala penyakit-penyakit di dalam keluargaku, segala penyakit-penyakit di dalam kehidupan pegawaiku, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah pulihkan dengan kuasa darah Yesus. Sebentar
Kami akan berdoa untuk persembahan yang dibawakan oleh Andre. Doanya Tuhan, sekiranya Kau pakai lidah bibir Andre untuk pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya.